Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi, semoga kita semua tetap sehat dan penuh sukacita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau sudah berkenan memelihara hidup kami pada malam yang lalu, sehingga pagi ini kami bangun dengan selamat. Sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti firman-Mu dan mampu untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini, saya pilih dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 58. Firman Tuhan demikian. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah hidup sebagai pemenang. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah bukti autentik bahwa ia telah mengalahkan semua lawan-lawannya, termasuk maut. Kebangkitan Yesus adalah dasar yang menjadikan kita percaya bahwa hidup sejati di dalam Kristus telah menjadi milik kita. Dengan kebangkitannya, ucapan Yesus bahwa ia adalah jalan, kebenaran dan hidup menjadi sah dan berlaku. Disinilah letak kedalaman makna Paskah. Dengan kebangkitannya, Yesus ditinggikan dan dipermuliakan Allah untuk menunjukkan diri sebagai hidup. Kebangkitan bukan hanya menghidupkan Yesus, tetapi juga berarti ia berwenang memberi hidup. Rasul Paulus menulis, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang mengasihi kita. Ya, orang Kristen lebih daripada orang-orang yang menang. Menang bukan karena tak pernah kalah dalam hidup ini, tetapi menang oleh Dia, oleh Yesus yang mengasihinya. Rasul Paulus berkata lagi, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal,
namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Kristus sudah menang. Kita sekarang sudah boleh hidup sebagai pemenang. Kuasa dosa dan kuasa maut itu sudah kalah. Kalau tidak begitu, bagaimana Rasul Paulus bisa berteriak, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Bapak, Ibu, Saudara, kita sekarang sudah hidup dalam kemenangan. Sikap dan gaya hidup kita haruslah gaya hidup orang-orang yang sudah menang. Apa artinya? Artinya kita harus memandang dan memahami hidup ini dari sudut kemenangan Kristus. Kemenangan Kristus bukan hal yang mudah untuk dicapai. Coba lihat pada Yesus. Untuk kemenangan itu, Yesus harus membayar dengan harga yang amat mahal. Harus melalui jalan yang sulit. Harus memikul salib yang amat berat. Biji gandum, kata Yesus, harus jatuh ke dalam tanah, mati, dan barulah ia menghasilkan bulir-bulir yang berlipat-lipat ganda. Sebab itu, jangan pernah lupa, tidak ada kemenangan tanpa peperangan dan perjuangan. Juga tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Sebagai pemenang, kita harus berjuang habis-habisan untuk mempertahankan kemenangan itu. Untuk mempertahankannya, kita akan banyak mengalami kesulitan dan penderitaan. Namun penderitaan itu tidak berarti apa-apa bila dibandingkan dengan hidup yang terkandung dalam kemenangan Kristus. Mari kita menyimak kata-kata Yesus berikut ini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Katanya lagi, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wahyu 3 ayat 21. Bapak, Ibu, Saudara, alangkah indahnya dan alangkah bahagianya hidup dalam kemenangan bersama Yesus. Karena itu, saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kami, dan kami diberi kemampuan untuk melakukannya. Topanglah dan tuntunlah hidup kami supaya kami mampu mempertahankan keselamatan yang Engkau karuniakan dalam kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kuatkanlah kami supaya kami tetap hidup sebagai orang-orang yang sudah menang di dalam Kristus. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu sepanjang hari ini. Lindungilah dan kuatkanlah kami, agar hari ini kami tetap sehat dan kuat untuk bekerja.
Kami mohon Tuhan menyembuhkan saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Dan kuatkanlah mereka yang sedang bergumul oleh karena berbagai macam persoalan hidup. Tuhan, dengarkanlah kiranya doa kami. Kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada pagi hari ini. Selamat bekerja. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Amin.